Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang ataupun seputaran dari MCB ya. MCB ya. Apa sih kegunaan dari MCB ya kan? Banyak yang belum tahu kenapa di setiap rumah ataupun perkantoran ataupun di suatu gedung itu menggunakan MCB ya pada panel listriknya ataupun instalasi rumah ya. Kenapa? Karena MCB itu adalah salah satu pemutus ataupun pengaman ya apabila terjadi konsleting listrik ataupun trouble lainnya. Kayak gitu fungsi MCB. Untuk jenis-jenisnya itu banyak sekali ya teman-teman. Tapi untuk yang kita bahas kali ini adalah MCB yang biasa pada umumnya. Ya, untuk MCB itu sendiri biasanya memiliki berbagai jenis merek ya. Ini ada 4 MCB ya. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Buram ya. Tapi saya bacakan aja deh. Maaf ya, soalnya HP-nya kurang bagus. Ini yang di sebelah ujung adalah merek Masco ya teman-teman. Sedangkan untuk nomor 2 adalah silinder, nomor 3 adalah Himmel, nomor 4 juga silinder. Biasanya sering dipakai di perusahaan-perusahaan besar adalah dua ini ya, silinder ini, karena udah terjamin kualitasnya dan juga harganya juga lumayan. Jadi bisa dilihat dari harganya ya, harganya bagus berarti kualitas juga bagus. Tapi yang perlu diperhatikan juga adalah bentuk dari ini ya, lambang SNI-nya. Pasti ada lambang SNI-nya ya teman-teman. Nih. Ini adalah lambang SNI-nya nih. Nih SNI. Ya, harus ada lambang SNI-nya. Jadi standar nasional Indonesia. Dan juga harus perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk MCB ini juga tidak sembarangan kita asal beli ya. Di sini juga tertera beberapa tulisan ataupun maknanya. Ya, di sini ada tulisan C ya. Nih. Kelihatan nggak ya? Soalnya nggak bisa dia di fokus ya teman-teman. Nggak bisa di zoom, bisa nggak ya? Nih, ini sebelah sini C10, maaf ya, ini C6. Banyak teman-teman variannya dari C2, C4, C6, C10, C16, C32, banyak ya teman. C20 ya. Ini C6, C10, C16, C10 ya. Ada juga C berapa tuh? 45, banyak teman-teman. Tergantung dari kitanya lagi. Untuk beban dari elektronik ataupun benda-benda lainnya tuh bebannya berapa. Biasa untuk teknisi ataupun orang yang sudah hafal tuh udah tahu ini bebannya sekian, jadi perlu memakai MCB yang berapa ampere. Untuk C ini melambangkan ampere ya teman-teman, berapa ampere. Misalnya AC deh, kita mau pasang AC teman-teman, otomatis AC itu harus ada MCB-nya teman-teman. Jadi apabila AC itu nyala, dia tuh tidak langsung, bahasanya tuh jeglek ya, bahasa awam tuh jeglek di KWH rumah, jadi buat semua listrik mati. Tetapi dia bakal jeglek di MCB ini aja, yang lain tidak ikut mati. Perlu dihitung-hitung lagi teman-teman. Untuk biasanya AC itu kisaran C16 ya, ini seperti ini. Jadi posisinya tuh beda-beda teman-teman. Ada yang di atas sini tulisan C-nya, ada yang di bawah sini nih seperti ini. Ada juga kadang di tengah-tengah sini, tergantung merek ya teman-teman. Dan teman-teman harus perhatikan juga. Biasanya untuk AC kisaran 1 PK itu 10 sampai 16 ampere ya. Jadi bisa 16 ampere, teman-teman pakai 16 ampere untuk AC, atau juga bisa 10 ampere. Tergantung PK-nya ya teman-teman. Ataupun kulkas bisa pakai 10 ampere kalau kulkas yang biasa. Untuk lampu juga, instalasi lampu bisa pakai 10 ampere atau 6 ampere, nggak masalah. Jadi tergantung beban. Misalnya nih, ini C6 dan ini, yang ini C2 malahan nih, lebih kecil. Misalnya C6 ini, teman-teman pakaikan di AC yang 2 PK ya kan, atau yang inverter lah, yang sekarang banyak merek gitu kan. Nah, otomatis ini pas AC nyala, nyala 2 menit atau 5 menit kemudian dia bakal turun. Dari naik begini kan on, tek, dia langsung turun karena beban AC dan beban di sini tidak sesuai teman-teman. Ya, ini untuk beban kecil C6 ini.
ya minimal pakai yang C10 ya kan. Untuk AC C10. Jadi saat kompresor naik, ampernya ikut naik teman-teman. Apabila ampernya di situ melebihi 10 ampere, dia bakal turun MCB itu. Paham? Kita ambil contoh simpelnya aja deh. Misalnya TV nih. TV itu kisaran 6 ampere ya kan. Untuk dia start awal, nyala teng. Nah, ada itu tahan, ibarat kata tuh suplai tenaga yang dibutuhkan untuk menyalakan TV itu kisaran 6 ampere ya. On, TV itu nyala. Apabila di bawah 6 ampere, MCB ini akan tetap on, jadi aman. Tetapi apabila di atas 10 ampere, MCB ini kan 6 ampere nih. Yang awalnya TV itu 10, ini 6, tidak kuat teman-teman, dia bakal turun. Berarti perlu diganti yang 10 ampere juga, kayak gitu. AC juga, misalnya AC 20 ampere. Ya, harus diganti yang 20 ampere teman-teman. Nggak bisa pakai yang 16 ampere. Kalau 16 ampere kemungkinan entah itu 5 menit, 15 menit, 1 jam atau 2 jam dia bakal turun sendiri. Nah, itu gunanya. Jadi harus sesuai ya antara beban elektronik yang ada di rumah sama dengan MCB yang teman-teman tentukan nanti, kayak gitu. Nah, untuk mengatasi kerusakan ya, kita bicara tentang kerusakan. Itu untuk kerusakan banyak ya teman-teman. Contohnya seperti ini yang rusak nih. Dia gosong kebakar. Otomatis jalannya udah kopong teman-teman. Nih. Hitam. Kadang ininya keras. Nggak bisa diputar. Kadang juga ada arusnya. Di bawah ada, di atas nggak ada. Itu rusak. Ataupun ininya nggak main nih. Ini nggak main nih. Coba lihat, dengerin ya. Tuh. 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 Cuma disentuh doang. Tuh, nggak disentuh padahal. Tuh, langsung turun. Sedangkan kalau yang bagus, ini yang bagus ya. Naik. Tuh, naik bunyi tek. Turun. Tuh, perlu tenaga ekstra. Tuh. Naik perlu tenaga, turun juga perlu tenaga. Sedangkan ini tadi tidak, seperti los. Ini udah rusak pasti teman-teman. Kalau dipaksa bisa terbakar ataupun semacamnya. Kita akan coba ke listrik ya teman-teman, biar teman-teman tahu sendiri. Kita kupas dulu kabelnya. Kita belajar teman-teman. Ini untuk pengetahuan yang awam ya. Jadi saya tujuan video ini untuk teman-teman yang awam, jadi biar tahu kegunaannya, terus cara mengantisipasinya, cara memperbaikinya. Mohon maaf kalau teman-teman senior ada beberapa kekeliruan dari video yang saya buat ataupun tutur kata mengenai materinya, saya mohon maaf ya. Kita coba dulu ya. Ini kita sambungkan ke sini. Ini 10 ampere ya. Jadi bautnya kita kendorin dulu atas bawah. Kalau sudah kendor, kita colok nih. Ini ada besinya nih, colok di sini. Baru kita kencangin. Kita kencangin, set, sudah kencang. Nah. Ini kita biarkan berdiri seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dong harusnya. Ya. Nanti ini kita akan colokkan ke sini teman-teman, yang ada listriknya. Kita on-kan dulu. Yang ada listriknya sebelah kiri ya. Kita akan colokkan ke situ nanti teman-teman. Atau sekarang aja deh, biar cepat. Nah, begitu ya. Yang awalnya di sini tidak ada listrik teman-teman. Ya, ini kita on-kan ke atas dulu. Kalau ke atas posisi on ya. Nih ya, tidak ada listrik, kita on-kan di sini. Ini juga tidak ada listrik karena kita matikan di sini teman-teman. Kita on-kan, tak. Kita ukur. Nah, ada listriknya teman-teman. Saya jeda dulu sebentar ya teman-teman, soalnya udah azan maghrib. Nanti kita lanjut sebentar. Saya jeda sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini untuk ke MCB ini, dia harus ke yang pasa teman-teman, ataupun ke plusnya ya. Jadi yang ada listriknya itu seperti ini. Nih ya. Nih yang ada listriknya ya. Nih. Jadi dia harus ada, yang ada listriknya itu yang lewat MCB teman-teman. Jangan sampai teman-teman ya masang kabel yang tidak ada listriknya ke sini. Jadi percuma teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada perbaikan, teman-teman matikan dari MCB, tetap kesetrum. Karena yang teman-teman taruh kabel di sini itu yang tidak ada listriknya. Maksud saya yang tidak listrik itu bagaimana mas? Nah, maksud saya begini teman, di tempat colokan ini kan ada dua nih.
Yang sebelah sini ada listriknya nih ya, sebelah sini tidak ada. Jadi yang ada ini teman-teman pasang ke MCB ini. Kalau teman-teman masang yang tidak ada listriknya ke MCB, itu salah teman-teman. Jadi fungsi MCB itu sebagai pengaman. Kan dia tembusin di sini nih. Nih, ada kan? Kalau ini diturunkan, tek, dia mati. Tapi di bagian bawah sini ada. Nih. Di bagian atas tidak ada. Kalau dinaikkan, di bagian atas ada. Nih, naik ya, ada. Di bagian bawah ada. Kalau dimatikan, tek, bagian bawah, bagian atas tidak ada, bagian bawah ada. Itu sebagai pengaman. Begitu. Ya. Terus untuk mengetahui bebannya ya, teman-teman. Mengetahui beban ya, itu harus menggunakan tang ampere, teman-teman. Nih, ini namanya tang ampere. Ya, tidak bisa menggunakan multimeter ya. Harus menggunakan tang ampere untuk mengecek beban. Nah, di sini di tang ampere sendiri itu ada tulisan ampere ya. Ini di A terus lambang arus. Kita putar ke situ. Nah, nanti itu tang ampere ini tinggal teman-teman masukkan ke sini nih. Nih, ke bawah kabel seperti ini. Misalnya gini. Kita coba pasang lagi nih yang tadi kabelnya. Kita naikkan. Ini 00. Kita lihat dulu ya, tekan lurus. Nah, ini ada. Kenapa dia 0? Ya, kenapa di sini 0? Karena tidak ada beban. Bebannya tidak ada, jadi dia 0, teman-teman. Tapi apabila diberi beban ya, misalnya kita beri beban kipas ya. Ntar saya coba ambilkan dulu kipasnya ya. Kita kasih kipas kayaknya bisa sih. Ntar ya. Kita colokkan kipas. Harusnya sih bisa. Ya, jadi satunya kita taruh di sebelahnya. Seperti ini. Nah, ya kiri kanan ya. Saya ambil colokan kipas dulu. Colokan kipas. Nah, ini untuk colokan kipas, teman-teman. Ya, semisal aja nih ya. Nyampe nggak ya? Nggak nyampe ya. Oh, nyampe. Kita putar di sini. Kita putar ya. Atau nggak nanti disentuhkan aja deh. Nih, kita tempel di sini ya. Ini ibarat kata kasarnya deh. Ya, set, tempelkan di sini. Kira-kira nanti dia naik nggak? Ntar ya. Agak susah-susah gampang, teman-teman. Buat dililit. Kita lilit. Nah. Oke. Kita lilit ya. Ini posisi mati, teman-teman. Jadi saya berani. Kita tempel di sini. Kita nyalakan. Tek. Nah, naik kan, teman-teman? Karena ada beban. Tuh, 0,13, 0,1 ampere itu untuk kipas angin. Saya lepas 0 lagi. Begitu, teman-teman, cara mengecek ataupun mengetahui berapa ampere sih untuk beban dari elektronik. Saya coba tadi kipas itu adalah 0,1 ya. Kipas mas Briannya kecil, teman-teman. Saya coba dulu kipasnya. Itu untuk kipas, teman-teman. Belum lagi nanti yang berat seperti AC. Nanti bakal ada timbul angka 10 berapa di sini. Nah, itu beda-beda setiap komponen elektroniknya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sekali lagi, untuk yang ke MCB adalah MCB yang ada arus listriknya, ataupun kalau di touchpen itu ada seperti ini, teman-teman. Itu harus melalui MCB dulu, teman-teman. Sama seperti halnya ini, teman-teman. Ini yang melewatin MCB ini itu ada yang listrik, teman-teman. Coba lihat ya. Kan ada nih, saya matikan. Dia ikut mati. Karena jalur yang ada listriknya saya ikutin ke MCB. Jadi apabila saya pegang, saya tidak akan tersetrum. Tapi kalau seandainya teman-teman ikutkan yang ada pasanya ya. Saya coba balik ya colokannya. Biar teman-teman paham. Takutnya teman-teman agak bingung. Saya coba balik. Bentar ya. Nah, kita lihat aja. Oh, masih belum kebalik. Set, kebalik. Nah, tadi kan untuk pasanya kan di sebelah sini, teman-teman, yang ada listriknya. Ya kan di sebelah sini nih. Sebelah sana tuh.
Sekarang saya pindah sebelah sini. Ini jalurnya tidak mengikuti ini teman-teman. Saya matikan. Nah, tetap nyala. Jadi kalau saya megang, saya pasti kesetrum. Beda halnya seperti tadi, yang saya lewatkan harus listrikkan di sebelah sini. Itu sebagai pengaman. Oke, saya balik dulu. Ini udah sama seperti awal ya, sebelah kiri. Ya, jadi untuk MCB ini caranya begitu ya, untuk menentukan ampere. Jadi teman-teman cukup masukkan kepala tang ampernya ke sebelah sini, tinggal teman-teman lihat berapa. Apabila angkanya di sini melebihin ini, C-nya ini, misalnya C10, dia menunjukkan C11, otomatis ini akan terturun sendiri, otomatis terturun teman-teman, karena dia sudah melampaui kapasitas dari MCB-nya sendiri. Di sini kan 10, di sini tertera 11, ini pasti terturun. Sama hal yang ini, yang 16 tadi, yang rusak tadi. Kan 16 nih tulisannya nih. 16. Kelihatan enggak? 16. Kalau di sini tertera 17, ini akan terturun langsung. Jadi beban berlebih. Antara dua komponen ataupun elektronik itu rusak atau MCB ini sudah lemah. Terkadang ada MCB yang sudah lemah tuh kalau dia dinaikkan kan ya, kan lagi tercolok nih, dinaikkan tek langsung dia terturun, nah itu berarti elektronik yang memakai MCB ini ada yang rusak ataupun short. Teman-teman harus cari itu yang mana. Biasanya kalau untuk rumah dia hanya memakai satu MCB aja teman-teman. Jadi kalau satu short dia bingung nih nyarinya kemana, entah itu lampu yang short, kulkas, mesin cuci, AC, TV atau yang lainnya, dia bingung nyarinya harus satu-satu. Tapi kalau seandainya setiap rumah memiliki beberapa ya, misalnya dia memakai 4 MCB ya, rumah ya, yang ini untuk lampu, yang ini untuk kulkas, yang ini untuk beban berat seperti AC, yang ini untuk TV ruang tamu, atau enggak ini dapur, ruang tamu, ruang tidur 1, ruang tidur 2. Jadi tahu kalau ini terturun, oh ya rusaknya ada di ruang tamu. Kalau ini yang terturun, oh iya berarti rusaknya di bagian lampu nih, lampu yang mana, kayak gitu. Tapi kalau memakai satu yang membackup semua, nah itu pasti bingung kita teman-teman nyarinya, entah itu di kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar, ataupun WC sekalipun ya. Tapi untuk rumah-rumah sekarang sih biasanya cuma pakai satu ini teman-teman, karena ngambil simpelnya aja dan juga murahnya aja. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting untuk kabelnya sendiri ya, udah saya jelaskan untuk kabelnya itu ya, kalau bisa kalau beban-beban biasa pakai 1,5 mm ya, ataupun kalau mau enak lagi beban berat ya pakai yang 2,5 mm. Ini contohnya 2,5 ya, beda ya, 2,5 dan juga 1,5 ketebalannya beda. Tapi tergantung teman-teman, jangan sampai teman-teman pakai kabel yang nggak standar seperti ini. Ini kalau terjadi troubleshooting atau short, ini nggak langsung ngetrip ke bawah teman-teman, yang harusnya tak langsung turun, dia bakal ngebakar kabel ini. Makanya sering terjadi kebakaran karena kabelnya itu memakai kabel serabut. Makanya jangan sampai teman-teman pakai kabel serabut untuk beban yang besar ya. Misalnya teman-teman pakai kulkas, AC, pakainya serabut, wah diharapkan sih jangan sampai gitu ya teman-teman. Kecuali memang benar-benar kabelnya itu mereknya Eterna ya kan, terus Supreme atau NYM, itu udah merek-merek terkenal dan nggak diragukan lagi kualitasnya kayak gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Ini ya untuk MCB ini juga ada kelipan nih, beda-beda nih. Silinder yang seperti ini lebih enak dia. Kalau yang biasa, ini merek biasa ya, harus ditahan dulu baru dilepas. Kalau ini biarin juga gak apa-apa, tinggal dorong naik. Oke, jadi teman-teman untuk membaca ampere MCB itu sudah tahu ya, yang lambang C itu adalah ampernya. Dan di sini tertera C10, C6, ini C10. Ini ada tulisan off-nya, off. Ini on. Ini on. On selalu hadap ke atas teman-teman, sedangkan off itu ke bawah. Kalau di atasnya itu nggak ada listriknya tapi di bawahnya ada, nah itu ngetrip. Ini namanya ngetrip ya. Nah, di sini juga ada 50 sampai 60 hazard ya.
maksimal dari input arusnya ini 240 sampai 415. Di atas dari 415 ini bisa terbakar, tapi jarang sih, biasa paling ini tuh 230 teman-teman untuk listrik PLN. Oke, itu aja sih yang saya tahu. Yang penting teman-teman sudah paham cara bacanya gimana. Biasanya juga teman-teman lihat di kantoran ataupun contohnya di Indomaret deh, yang bisa dilihat oleh mata secara langsung kan ada panelnya di depan toko. Itu banyak sekali MCB. Jadi setiap jalur tuh memiliki satu MCB, jalur ini satu MCB, jadi lebih safety teman-teman, jadi lebih aman. Oke, tapi memakan banyak biaya, tapi lebih aman sih bagusnya. Oke, semoga teman-teman nanti ada yang mau coba instalasi rumah ataupun belajar, bisa teman-teman enaknya pakai yang banyak MCB atau satu MCB aja. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Kalau bisa di share, di komen. Kalau misalnya bingung ataupun mau ditanyakan, insya Allah saya balas satu-satu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.